Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan anugerah-Nya. Kita semua dapat beribadah walaupun secara virtual seperti ini, tapi kita percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Dia. Bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kita akan bersama-sama menaikkan penyembahan pujian kita. Dan untuk pertama-tama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan pujian penyembahan kita yang mengatakan, Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan, kita dengan bersungguh-sungguh hati untuk menaikkan pujian ini, menyatakan bahwa Yesus adalah segalanya dalam setiap diri pribadi kita. Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menaikkan dan menyatakan bahwa Dia segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, menyatakan Dialah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Baik, jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Nona Noni Irnawati MTH. Kepada Nona Noni disilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang kami agungkan dan sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Menaikkan syukur dan pujian karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa besar dalam kehidupan ini. Hari demi hari kami boleh dipimpin, disertai dan dipelihara. Sampai hari ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kami pun kembali boleh menikmati persekutuan kami. Kendati pun masih kami laksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan di hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, ibadah ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Nona Noni Irnawati MTH yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 223, Kirimlah Hamba Ya Muhalis. Mari kita menyanyikan kemenangan iman ini dengan sukacita kita. Kirim hamba yang muhalis, cari jiwa yang sesat, berikan penghiburan selamat yang kekal. Dengan rela hamba junjung hikmat-Mu dan nama-Mu, serta masyurkan terus Injil anugerah-Mu. Panggilkan hamba sekarang, hamba kelak menjawab ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Kita terus naik ke pujian ini, ayatnya yang kedua. Banyak jiwa yang perlu dikuatkan oleh firman-Mu, banyak pula yang meri
membawa Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba kelak menjawab ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan nanti ayatnya yang ketiga. Luas amat benang Tuhan yang belum dikerjakan, sana bibit-Mu perlu ditaburkan. Makin hari makin banyak yang tinggalkan hadrat-Mu, baiklah ku bawa Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba kelak menjawab ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Baik jemaat Tuhan, tibalah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Otnel Basar MTH. Dan untuk itu mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan Yesus Kau kebenaran. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita menyatakan Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. katakan kalau ku hidup Tuhan, Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. mari jemaat Tuhan kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Amin Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada hambanya kami persilakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran pada hari ini. Dan tibalah waktunya kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba mohon pertolongan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dari awal akhirnya kami merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba secara khusus dengan kuasa Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan Agustus ini merupakan bulan misi Gereja Kembali Injil Indonesia. Dan bulan ini kita diberi teks dan tema yang ditentukan oleh Ketua Penginjilan Gereja Kembali Injil Indonesia Pusat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-51 yang berkata, tulisan di atas, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dan menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-51, yang menjadi pokok renungan kita atau tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan hamba yang setia. Sesuai dengan ayat pembacaan kita. Betapa pentingnya menjadi hamba-hamba yang setia dan menantikan kedatangan anak manusia. Terdapat dua jenis sikap manusia dalam menantikan kedatangan anak manusia. Yaitu yang pertama, mereka yang adalah hamba yang setia dan bijaksana. Yang kedua, mereka-mereka yang adalah hamba-hamba yang jahat. Dan Tuhan memberikan imbalan atau pada pahala yang sepadan kepada hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mempelajari dan merenungkan tentang hal-hal apakah yang harus kita miliki dan lakukan sebagai hamba Kristus agar dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba Kristus tersebut. Semua yang kita lakukan akan mempercepatkan kedatangan Sang Raja. Sehingga pada akhirnya kita akan menikmati kebahagiaan sebagai seorang hamba yang setia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Terdapat dalam Injil Matius pasal 24, ayat yang 45 sampai ayatnya yang ke-51. Hari ini kita berbicara tentang seorang hamba yang setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita, kebahagiaan hamba yang setia. Hari ini kita berbicara tentang seorang hamba yang setia. Yang pertama, siapakah seorang hamba yang setia itu? Yang pertama, hamba yang dapat dipercaya. Ayatnya yang ke-45 bagian A berkata demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada kata setia dalam ayat yang ke-45 bagian A. Berasal dari kata pistos yang artinya dapat dipercaya. Sehingga dikatakan di sana makna dari kata setia menunjukkan kepada seseorang hamba yang dapat dipercaya. Ini merupakan persyaratan penting pertama bagi seorang hamba yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-10 berkata, hamba yang setia dan benar dalam perkara-perkara kecil. Inilah hamba yang dapat dipercaya, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Hamba yang membuktikan integritasnya di hadapan atau dalam hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dikatakan ia berani berterus terang memberitakan kebenaran firman Allah. Ini adalah hamba yang dapat dipercaya. Yang ketiga, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, hamba yang menjadi teladan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hamba yang dapat dipercaya itu adalah hamba yang menjadi teladan dalam setiap perkataan, tindakan, dan perbuatannya. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita membuktikan bahwa kita adalah seorang hamba yang dapat dipercaya? Apakah kita sudah membuktikan hal itu? Yang kedua, kebahagiaan hamba yang setia. Yang kedua adalah hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Ayat 45 bagian B yang berkata demikian. Kata-kata Yesus dalam ayat yang ke-45 bagian B yang menyatakan bahwa seorang hamba
yang setia, ia diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Ini yang ditekankan dalam bagian ini. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba dikatakan di sana yang setia adalah seorang hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena ia tidak mungkin diberi kepercayaan oleh tuannya jika ia tidak dinilai sebagai seorang hamba yang bertanggung jawab. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ini berbicara tentang kita menyadari dan melaksanakan setiap tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan dan diharuskan oleh Tuhan tanpa mengutamakan hak-hak pribadi kita. Yang kedua dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Berdiri teguh dan tidak goyah dalam keadaan apapun serta giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, berdiri teguh dan tidak goyah dalam keadaan apapun. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Siap menghadapi risiko apapun. Hamba yang melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Siap menghadapi risiko apapun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita menjadi seorang hamba yang melaksanakan tugas yang kita peroleh dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan siap menghadapi apapun yang harus kita hadapi demi terlaksananya tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kebahagiaan hamba yang setia. Yang ketiga, apa kebahagiaan hamba yang setia? Yang ketiga, hamba yang tekun hingga akhir. Ayat yang ke-46 sampai ayat yang 47. Ini berbicara tentang hamba yang tekun hingga akhir. Dalam ayat yang ke-46, ini menggambarkan dengan jelas kriteria dapat dilihat bahwa dikatakan yang penting ketiga tentang hamba yang setia, yaitu hamba yang dengan tekun melaksanakan tugasnya hingga akhir. Dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, dapat kita lihat bahwa yang sangat penting dan penting di mata Allah adalah yang pertama, bukan hanya seorang yang dapat dipercaya hingga ia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Yang kedua, bukan hanya seorang yang melaksanakan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab, tetapi saudara-saudara yang ketiga, seorang yang tekun melaksanakan tugasnya tersebut sampai pada akhirnya. Di mana ia dapat mengakhiri tugasnya dengan baik. Ini yang dimaksudkan dalam ayat 46 sampai 47. Hamba yang tekun hingga akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, memelihara iman hingga dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, kita harus memelihara iman kita hingga dapat mengakhiri semua pertandingan itu dengan baik. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, tahan uji sehingga kelak akan menerima mahkota kehidupan. Kita harus tahan uji, hamba yang tekun hingga akhirnya. Yang ketiga, Wahyu pasal 2 ayat yang 10, setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada bulan Agustus merupakan bulan misi. Kita diberi tanggung jawab ini, melaksanakan tugas kita, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Saudara-saudara, adakah kita sedang berjuang dengan setia dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita dengan membuktikan bahwa kita tahan uji, bahkan kita setia sampai mati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ada 3 kebahagiaan hamba yang setia. Yang pertama, hamba yang dapat dipercaya. Yang kedua, hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, hamba yang tekun hingga akhirnya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba adalah manusia biasa, terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba yakin dan percaya, kiranya Roh Kudus Allah akan bekerja dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Iman kami semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semakin diberkati dalam setiap kehidupan kita. Baik jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita secara bersama-sama. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan kami perlu Kau Tuhan. Dan selama kita akan menaikkan pujian ini, kami mempersilahkan kepada jemaat Tuhan yang di rumah untuk bisa dapat memberikan persembahannya. Hari jemaat Tuhan kita bersama-sama menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bersyukur untuk setiap apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan. Sama-sama kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kepada hambanya kami persilakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Secara khusus sepekan yang boleh kami lalui dalam aktivitas kami. Tuhan telah memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena ada waktu bagi kami pada hari ini dalam persekutuan kami kepada Tuhan, kendati pun ibadah ini kami lakukan di tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk staf penggembalaan badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kerjasama yang baik, sehingga segala pelayanan yang akan kami lakukan ke depan ini dapat kami kerjakan dengan baik. Dan umat-Mu yang kami layani, yang Tuhan percayakan, mereka boleh bertumbuh di dalam iman, percaya mereka mengiring akan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami sepekan yang akan datang. Mampukan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, berkati kami ya Tuhan. Tuhan pelihara kami, dan apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan sumber berkat akan menolong kami untuk melakukan dan mengerjakannya. Dan Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Kami terus berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Bapak Agustinus Langeran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Rosnani Agung, Ibu Nuria Daring, Ibu Happy Laing,
Ibu Ambeka masih, dan mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit, kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan cara Tuhan sendiri, mereka boleh dikuatkan, dihibur, disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Orang-orang tua di dalam jemaat ini kami serahkan dan percaya Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, memelihara mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa tua mereka dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Juga kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan mereka, sehingga bertumbuh dengan baik dan tepat pada waktunya, boleh melahirkan dengan pertolongan Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Juga kami bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini yang berulang tahun, baik itu berulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, seperti Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang sudah lalu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk organisasi Gereja Kebaya Injil Indonesia, di mana kami sedang bertumbuh berkembang dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja ini dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal. Setiap hamba-hambamu yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan akan menolong dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka dapat mengerjakan pelayanan dengan baik. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini. Kami tahu mereka adalah wakil Allah yang duduk di pemerintahan. Itu sebabnya Tuhan kami memohon supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Sehingga dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mereka dapat memimpin roda pemerintahan ini dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Usaha-usaha pemerintah yang saat ini sedang mereka kerjakan untuk menangani virus corona ini, kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini, dan ke depan ini kami boleh menikmati persekutuan kami bersama dengan umat Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kembali kami kepada persekutuan kami pada hari ini ya Tuhan. Terus kami berdoa untuk pos pembinaan umat yang Tuhan percayakan bagi umat Tuhan di tempat ini. Beberapa pos yang sedang kami tangani, Tuhan kiranya memberkati anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menangani pos ini. Kami percaya dengan hikmat dari Tuhan, mereka dapat dipakai untuk melaksanakan pelayanan ini, dan pos ini bisa berjalan dengan baik, dan semuanya kami kembalikan kepada Tuhan sebagai rasa hormat, syukur kami karena Tuhan memberkati setiap pos yang ada. Terima kasih Tuhan. Pembangunan menara gereja, kami percaya Tuhan akan menyediakan dana yang cukup, sehingga pembangunan ini bisa selesai dengan baik, dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalamnya, dan Tuhan dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang anak-anak Tuhan persembahkan kepada Tuhan, segala bentuk persembahan yang ada kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Apapun yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat ini bahkan keluar. Dan kami percaya Tuhan akan sumber berkat, akan terus memberkati kami di dalam pekerjaan kami ke depan. Firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, kami percaya semua itu boleh menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami kuat di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami, yang kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan memberikan kesabaran bagi kami untuk menantikan jawaban doa yang kami persembahkan kepada Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Abi Aryung MTH yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Dan jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita menaikkan satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih oleh karena penyertaannya kepada kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Terpuji nama Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segala
atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kembali Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, saudara-saudara dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati.